Jadi kalau total 4 rantai ini modal awalnya berapa, Mas? Assalamualaikum sahabat petani, ketemu lagi dengan kami di channel Sahabat Petani Lampung. Buat teman-teman yang mungkin butuh referensi untuk jenis tanaman sayur mayur apa yang cocok untuk teman-teman tanam, mungkin review kami kali ini bisa membantu teman-teman, khususnya buat teman-teman yang kepingin bertani tetapi dengan perawatan yang tidak terlalu sulit. Kemudian yang lebih penting adalah bertani tapi kita tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Artinya kita bisa berada di tempat yang sejuk, yang teduh. Jenis tanaman apa yang cocok untuk kita tanam dengan kondisi seperti itu? Kita langsung saja. Nah, saat ini saya sedang berada di dalam kebun labu siam. Ini milik Pak Khairuddin. Teman-teman bisa lihat di sini budidaya tanaman labu siam yang punya karakter tanaman menjalar ya teman-teman, dengan dibuat para-para seperti ini sehingga kita berada di bawahnya. Dan lihat teman-teman, buahnya cukup banyak, asik sekali berada di dalam kebun labu siam ini. Nah, bagaimana cara pembudidayaan tanaman labu siam? Kita langsung saja ngobrol-ngobrol langsung sama Mang Khairuddin selaku pemilik kebun. Mari ikuti saya. Nah, ini dia teman-teman, Mang Khair selaku pemilik kebun. Kita langsung tanya-tanya, kita sama-sama belajar bagaimana cara budidaya tanaman labu siam ini. Assalamualaikum Mang Khair. Salam. Mang, ini udah tanaman umur berapa tahun ini, Mang? Ini kira-kira Berapa bulan? sekitar 10 bulan. 10 bulan ya? 10 bulan. Boleh Mang Khair cerita sedikit sih bagaimana cara budidaya tanaman labu siam ini? Untuk jarak tanamnya berapa ini, Mang? Ini jarak tanamnya sekitar 4 ya. 4 atau 5 meter ya? Iya, 4. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah batang pokoknya ya. Iya. Kemudian antar batang pokok di sebelah sana. Nah, ini jaraknya 4 atau 5 meter. Untuk nanam satu rumpunnya ini berapa biji, Mas? Kalau saya ini 3 apa 4 gitu. 3 atau 4 biji ya? Iya, kalau jaga-jaga. Kalau yang ini kan kadang ada yang keriting gitu. Ya. Ada berarti udah ada, masih ada gitu. Ada cadangan lagi ya? Cadangannya lagi. Jadi 3 atau 4 biji yang ditanam. Iya. Minimal ya 3 lah. Ini harus dibuangin daunnya seperti ini, Mang ya? Iya, harus dibuangin ini, soalnya kalau menjalar lagi tunas yang muda itu nempel numpang Ke daun? ke daun, bisa ini rontok gitu, nggak jadi buah. Gitu. Oh ya, jadi teman-teman, ini salah satu pekerjaan. Kalau kita membudidayakan tanaman labu siam, ini harus dibersihkan daun-daun keringnya dan juga batang-batang yang tua ya, Mang ya? Tua, ya. Yang tua ini dibersihkan, dibuang sehingga sinar matahari ini bisa masuk, teman-teman. Nah, untuk yang belum dibersihkan, teman-teman bisa lihat yang di sebelah sana itu masih banyak bergelantungan daun-daun kering. Nah, nantinya ini akan dibersihkan semua. Mang, untuk pemanenan ini berapa hari sekali, Mang? Ini 4 apa 5 lah. 3 juga bisa, cuman masih 3. agak kecil kalau 3. Jadi bisa seminggu 2 kali ya? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Nah, ini bisa untuk penghasilan mingguan ini, teman-teman. Seminggu 2 kali. Untuk sekali petik berapa? Dapat berapa ini, Mang?
Ini lahan 4 rantai, kalau lagi 4 rantai ya, kalau lagi bagus itu nyampe 15 karung. 15 karung. Karungnya ya enggak kurang dari 50, bisa lebih. Berarti 7,5 kintal ya. Iya, Dari lahan 4 rantai 4 rantai. atau 1.600 meter persegi teman-teman, ini bisa menghasilkan 7,5 kintal atau 750 kilo dan seminggu 2 kali. Artinya dalam 1 minggu di lahan seluas ini, seluas 1.600 meter persegi, bisa menghasilkan 1,5 ton. Berarti dalam 1 bulan teman-teman bisa hitung 6 ton teman-teman dalam 1 bulan. Untuk perawatannya gimana, Mang? Ini pemupukannya gimana? Kalau pemupukan ya Sebulan sekali. sebulan sekali lah pakai Sebulan sekali ya? pupuk kandang itu. Pupuk kandang aja. Pupuk kandang sama Poska itu. Mutiara apa ini Poska Plus gitu. Jadi ditaburnya cuma di sekitar Iya, batangnya? Iya, dikeliling Di aja. kelilingnya ini ya? Iya. Oh, di sekitar batang ini dikeliling. Jadi pupuk kandang sama Poska. Poska. Terus ada penanggulangan hamanya disemprot nggak, Mang, ini? Disemprot ini, tapi yang enggak ini seminggu sekali lah kalau itu. Seminggu Kalau ada sekali. penyakit, Kalau ada penyakit ya. kalau enggak ada penyakitnya Biasanya apa sih Jarang. penyakit yang sering menyerang labu siam ini apa? ini kalau ini lalat buah, Oh. terus yang bahaya lagi busuk batang itu. Busuk batangnya. Iya. Minimal ya seminggu sekali lah. Ini ada yang dibungkus-bungkus, Mang? Ini untuk bibit ini. Biar ini kalau bikin bibit nggak disentuh lalat buah itu. Oh, gitu ya. Kalau udah sampai tumbuh itu dibungkus. Sampai tumbuh. Iya. Jadi ini teman-teman, untuk membuat benih labu siam, ini labu siam sengaja dibesarkan sampai tua, kemudian sampai dengan tumbuh, baru nanti dipetik ya, Mang ya? Iya. Baru nanti dipetik untuk buah, untuk bibit. Nah, ini kenapa dibungkus? Ini biar tidak disengat lalat buah. Lalat buah. Karena kalau disengat alat buah nanti dia bisa busuk dan Busuk. bibitnya kurang bagus. Nah, ini teman-teman, kita tunjukkan cara menanam labu siam ya. Jadi ini bibit yang sudah siap, Udah yang siap. seperti ini, Mang ya, yang Iya, udah tumbuh udah ya. Tumbuh. Yang udah tumbuh. Terus gimana cara nanamnya, Mang? Ini namanya posisinya kayak gini. Jadi pas bijinya ke bawah ke tanah gitu. Jadi iya. Ini ya, Iya. akarnya di sini dia ya. Iya. Di sini. Terus ditimbun nggak, Mang, kayak gini, Mang? Nggak usah. Nggak usah, ditaruh aja kayak gini. Taruh aja, paling kasih ini aja karung apa itu ditutup. Ditutup atasnya sini. Kalau ini kan udah bayang, kalau ini Heeh. kalau belum ada bayang itu harus ditutup karung gitu keliling. Oh, iya. Enggak bisa ilalang tutupnya. Biar cepet naik. Juga biar nggak busuk ininya ya. Iya, biar nggak busuk. Gampang sekali teman-teman tanamnya. Jadi cuma bibit ya yang sudah tumbuh, ditaruh saja Iya. seperti ini, kemudian ditutup. Dibiarkan dia nanti akan menjalar naik. Oke, itu seperti itu teman-teman. Bang, ini segini udah siap dipanen, Bang. Udah siap itu. Ini kapan rencana dipanen ini? Ini besok rencananya. Besok ya. Segini nih ya, yang udah siap dipanen ya. Nah, ini teman-teman, seukuran inilah yang dipanen dan siap dipasarkan. Sekilo berapa biji, Bang, biasanya ini? Ya paling sekitar 4 lah. 4 biji ya? Iya, 4 biji. 4 biji sekilo. Paling agak kecil lagi 6. Iya. Banyak 6 biji. Makanya karena
bobotnya lumayan teman-teman. Ini kandungan airnya banyak sekali. Makanya lahan seluas 4 rantai ini tadi saya bilang dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan kurang lebih 6 ton. Ini kisaran harga jual Mang dari petani biasanya berapa sih labu siam ini? Kalau lagi unggul kemarin nyampe 2.500. 2.500 per kilo. Kalau lagi mahal. Kalau lagi mahal ya, itu udah Itu harga, ngambil dari ini aja, dari petani gitu. itu udah harga mahal ya, termasuk mahal ya 2.500. Kalau pas murah mah berapa? Murah sih 500. 500. 500 perak. 500 juga masih kebagian. Masih ya? Masih. 500 rupiah saja teman-teman untuk petani lampu ini masih kebagian. Luar biasa. Karena bobotnya itu ya mungkin ya. Jadi ya kita hitung saja kalau sekian ton kali 500 rupiah ya hitungannya lumayan juga. Iya iya ya. Jadi untuk tanaman labu siam ini Mang, kalau dari awal kita tanam sampai dia berbuah bisa dipanen itu berapa bulan? Oh, kalau dari nanam itu kira 2 bulan, kalau ngagungnya 3 bulan mulai. 3 bulan itu udah banyak ya? 2 bulan juga udah belajar. 2 bulan udah mulai panen. 2 bulan teman-teman ya. Jadi dari tanam usia 2 bulan kita sudah bisa mulai panen labu siam, dan di usia 3 bulan itu sudah produktif, merata artinya Mang ya. Udah merata. Terus ini tadi kan udah umur 10 bulan ya tanaman ini ya Mang ya. 10 bulan. Biasanya bisa berapa lama umur tanaman ini Mang? Paling sebentar ya setahun. Minimal setahun. Kalau normal batangnya nyampe 2 tahun. Sampai 2 tahun. Wah ini teman-teman, sekali tanam minimal kita menanam lagi itu setelah 1 tahun, bahkan bisa sampai 2 tahun. Jadi kita tidak perlu bolak-balik tanam, tapi cukup sekali tanam dan panen terus menerus 1 minggu 2 kali. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar langsung dari pemilik kebun bahwa untuk lahan 4 rantai atau 1.600 meter persegi ini bisa menghasilkan 6 ton dalam 1 bulan. Berarti kalau kita menanam 1 rantai saja atau 400 meter persegi itu ada potensi hasil 1.250 kg. Kalau kita buat harga Rp1.000, rata-rata harga Rp1.000, berarti ada harapan Rp1.250.000 untuk lahan 1 rantai. Kalau kita menanam 1 hektar untuk jenis labu siam seperti ini teman-teman, berarti 1 hektar itu sama dengan 25 rantai. Kalau orang sini menyebutkan istilah rantai tadi per 400 meter perseginya, berarti Rp1.250.000 dikali 25. Potensi hasil labu siam untuk ukuran 1 hektar itu bisa mencapai 30-an juta teman-teman. Ya, bisa mencapai 30 juta. Oke lah teman-teman, kita nggak usah muluk-muluk dengan luas lahan 1 hektar. Dengan 4 rantai saja seperti ini sudah terbayang tadi ya. 6 ton per bulan. Dikali harga misalnya Rp1.000 saja itu sudah menghasilkan 6 juta. Ini potensi yang cukup menjanjikan. Khususnya buat teman-teman calon petani atau yang selama ini sedang mencari alternatif tanaman sayur mayur apa yang cocok untuk ditanam, ataupun buat teman-teman petani pemula, generasi muda. Tanaman labu siam ini cukup menjanjikan. Kita bisa bekerja di tempat yang tidak terlalu panas, tapi hasilnya tidak kaleng-kaleng. Mang, untuk nanam labu siam kayak gini Mang, ini modal yang dibutuhin apa Mang? Apa aja? Mudah sih, cuman kawat, terus untuk cagaknya itu ya. Ini ya, tiang ya? Ini Tiang-tiang kayu sama kawat. Kawat ini ya? Ini. Oh iya. Nah jadi ini pakai kawat ya teman-teman ya? Kawat. Dan penopangnya menggunakan kayu dan juga bambu. Untuk lahan 4 rantai ini habis berapa kintal Mang? Ini diambil Kawatnya? yang kecil gitu kawatnya, sedang lah termasuk
Ini habis 1 kintal. 1 kintal. Ya. Harga Harga waktu sekarang itu udah mahal, termasuk 25 25.000 per kilo. kilo. Per kilo. Jadi untuk modal kawatnya ini dibutuhkan 2,5 juta teman-teman. Kemudian untuk pilar-pilarnya ini kalau Ini habis 1 juta sama. habis 1 juta, 1 juta. Sekitar 100 batang. 100 batang, 150. 150 batang. Modalnya tidak terlalu banyak ya teman-teman, jadi cukup pilar kayu atau ditambah dengan pilar-pilar bambu, kemudian kawat ya, kawat yang dianyam ini di atas untuk menahan batang-batang labu siam ini. Mungkin yang lainnya pupuk ya Mang ya, pupuk itu aja. Jadi kalau total 4 rantai ini modal awalnya berapa Mang? Sekitar 5 juta lah. 5 juta ya untuk lahan 4 rantai ini. 5 juta modal kembali dalam 1 bulan teman-teman. Kalau harga 1.000 saja dikalikan 6 ton tadi. Oke teman-teman, itu tadi review kami bersama Mang Hoer mengulas sedikit tentang budidaya tanaman labu siam. Mudah-mudahan apa yang kami tayangkan ini bisa memotivasi teman-teman, menginspirasi. Siapa tahu teman-teman nanti ingin mencoba untuk membudidayakannya. Mang Hoer, terima kasih waktunya. Ini mohon maaf ini sudah mengganggu Mang Hoer bekerja. Mudah-mudahan apa yang Mang Hoer bagikan ini bisa bermanfaat ya Mang ya. Mudah-mudahan hasilnya melimpah ini dari labu siamnya. Terima kasih Mang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Ikuti terus channel kami, Sahabat Petani Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.